Film dibuka saat Barbie menemukan adik perempuannya yang bernama Kelly sedang merasa tidak nyaman berada di perkemahan tempat sebuah perlombaan akan diadakan. Kelly berkata jika ia tidak ingin berpartisipasi dalam perlombaan esok hari karena pada malam itu ia tidak nyaman tidur di dalam kemahnya. Lalu Barbie pun menceritakan sebuah kisah angsa kepada Kelly. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan muda bernama Odette. Ia tinggal di pedesaan bersama ayah dan saudara perempuannya. Keseharian Odette adalah membantu ayahnya bekerja di toko roti milik keluarganya. Odette adalah seorang penari balet berbakat, akan tetapi dia sangat pemalu. Suatu hari, seekor unicorn bernama Layla datang dari dalam hutan melewati desa tempatnya tinggal. Para penduduk desa pun berusaha memburu unicorn tersebut. Lalu unicorn itu berlari menuju sebuah hutan ajaib. Odette yang kasihan kepada unicorn tersebut pun ingin melepaskan tali yang mengikat di leher Layla. Akhirnya Odette pun terpaksa mengikuti Layla sampai masuk ke dalam hutan ajaib. Di sana tali yang mengikat leher Layla membuat Layla tersangkut ke ranting pohon. Odette pun berusaha menolong Layla dengan cara mengambil kristal yang tertanam di dalam sebuah batu besar. Lalu Odette pun segera memotong tali yang menjerat leher Layla menggunakan kristal tersebut. Sementara itu, di tempat lain, para penghuni hutan lainnya diam-diam menyaksikan peristiwa tersebut dengan sangat takjub. Tak lama kemudian, Ratu Peri pun datang menghampiri Odette dan memberitahukan Odette bahwasannya sejak ia membebaskan kristal ajaib dari dalam batu besar itu, ia ditakdirkan untuk mengalahkan penyihir jahat bernama Rothbard. Odette yang mengetahui hal tersebut pun merasa terkejut dan takut untuk terlibat dengan hal-hal ajaib semacam itu. Ia juga menolak permintaan Ratu Peri untuk menolongnya karena merasa tidak pantas. Kemudian ia memohon untuk pulang ke rumah ayahnya di pedesaan. Akan tetapi di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Rothbard. Kemudian Rothbard pun mengutuk Odette menjadi angsa karena mengetahui jika Odette telah berhasil mengambil kristal ajaib dari dalam batu besar. Kemudian Ratu Peri menghadiahkan Odette sebuah mahkota yang berisi kristal ajaib untuk melindungi Odette dari serangan Rothbard. Akan tetapi sayangnya, Ratu Peri tak bisa membebaskan kutukan angsa yang telah diberikan oleh Rothbard kepada Odette. Ratu Peri hanya bisa mengembalikan sebagian mantra dari kutukan tersebut, sehingga Odette hanya bisa menjadi seorang manusia pada malam hari. Sementara jika matahari terbit, Odette akan kembali menjadi angsa. Setelah itu Ratu Peri pun menyuruh Odette dan Layla untuk pergi menemui Erasmus. Erasmus merupakan seorang troll yang mengelola perpustakaan besar di dalam hutan ajaib tersebut. Sesampainya di sana, mereka berdua meminta kitab besar berisi pengetahuan hutan ajaib yang akan memberitahu mereka cara mematahkan kutukan Rothbard tersebut. Akan tetapi sayangnya, mereka tidak berhasil. Kembali ke desa, seorang pangeran kerajaan bernama Pangeran Daniel diberitahu oleh ibunya bahwasanya sudah waktunya bagi sang pangeran untuk segera menikah. Dan ibunya akan segera mengadakan pesta dansa kerajaan untuk memilih permaisuri bagi sang pangeran. Akan tetapi sang pangeran sebenarnya belum ingin mencari seorang pendamping hidup, karena ia masih sangat suka berpetualangan ke penjuru hutan. Suatu hari saat Pangeran Daniel sedang berburu ke dalam hutan, ia sengaja dikelabui oleh Rothbard yang sedang berubah wujud menjadi seekor burung elang untuk masuk ke dalam hutan ajaib. Di sana Rothbard memancing Pangeran Daniel untuk memanah Odette yang saat itu sedang terbang menjadi angsa putih. Tapi saat hendak memanah, Pangeran Daniel terpikat oleh kecantikan angsa putih itu. Kemudian ia pun membiarkan angsa putih itu tetap terbang. Rothbard yang merasa kecewa pun segera menghampiri Pangeran Daniel dan ingin menyihirnya. Akan tetapi Odette pun datang ke hadapan Pangeran Daniel dan berubah wujud menjadi manusia. Kemudian ia menyelamatkan Pangeran Daniel dari serangan sihir Rothbard. Setelah itu mereka berdua menghabiskan waktu malam bersama dan saling jatuh cinta. Lalu Pangeran Daniel mengundang Odette untuk datang ke pesta dansa kerajaan pada esok hari. Keesokan harinya, Erasmus mengumumkan jika ia telah berhasil menemukan kitab besar tentang pengetahuan hutan ajaib yang mereka cari-cari kemarin.
Setelah dibuka, di sana diberitahukan bahwasanya cara untuk mematahkan kutukan Rothbard adalah dengan cinta sejati. Akan tetapi jika cinta sejati itu telah menyatakan cinta kepada orang lain, maka kristal ajaib yang dipakai oleh Odette akan kehilangan kekuatannya. Kemudian Odette pun akan meninggal. Tak lama setelah itu, Rothbard yang diberitahu oleh mata-matanya segera menculik Erasmus dan mengambil kitab besar pengetahuan hutan ajaib dari tangan Erasmus. Kemudian ia pun mengurung Erasmus di dalam ruangan rahasia. Lalu Odette pun berhasil menyelamatkan Erasmus dari cengkraman Rothbard. Di sisi lain, saat ini Rothbard sedang menghadiri pesta dansa kerajaan bersama putrinya yang bernama Odile. Ia sengaja menyihir wujud Odile dan mengubahnya seperti wujud Odette. Hal tersebut dilakukan oleh Rothbard agar bisa mengecoh Pangeran Daniel. Lalu Odette pun segera terbang ke istana kerajaan untuk memperingatkan Pangeran Daniel. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Pangeran Daniel telah berhasil menyatakan cintanya kepada Odile yang saat itu menyamar sebagai Odette. Lalu Odette pun akhirnya jatuh pingsan. Setelah kekuatan kristal ajaib yang dipakai oleh Odette lenyap, Rothbard pun segera mengambilnya dari Odette saat Odette masih dalam keadaan pingsan. Lalu Pangeran Daniel yang sadar jika Rothbard telah menipunya pun segera mengelabui Rothbard. Tak lama setelah itu, Ratu Peri pun datang membawa Odette ke dalam hutan ajaib. Lalu Rothbard pun mengejar Ratu Peri ke dalam hutan ajaib. Di sana, Rothbard menyihir Ratu Peri menjadi seekor tikus. Sementara itu, Odette saat ini sudah sadar dari pingsannya. Lalu Pangeran Daniel pun datang ke dalam hutan ajaib untuk melawan Rothbard. Akan tetapi, Rothbard melemparkan mantra kepada Pangeran Daniel. Lalu Odette yang berusaha menyelamatkan Pangeran Daniel pun terjatuh ke atas tubuh Pangeran Daniel. Lalu saat tangan mereka berdua saling bersentuhan, mulai saat itu Rothbard pun akhirnya binasa, tertelan oleh kristal ajaib milik Odette yang sempat ia pakai di kalungnya. Sementara itu, Daniel dan Odette saat ini telah berhasil melindungi satu sama lain atas dasar cinta sejati. Kini kejahatan Rothbard pun telah sirna. Lalu semua orang di hutan dan desa segera merayakan pesta pernikahan Odette dan Pangeran Daniel. Sementara itu di lain tempat, Rothbard saat ini telah berubah menjadi sebuah jam kukuk. Sementara putrinya yaitu Odile berakhir menjadi seorang pelayan di perpustakaan milik Erasmus. Dan cerita pun berakhir. Kisah keberanian Odette yang diceritakan oleh Barbie barusan membuat semangat Kelly menjadi bangkit kembali. Kemudian ia pun berjanji akan berpartisipasi dalam perlombaan yang akan diadakan esok hari. Dan film pun selesai.